Hai semuanya, video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana jutaan kakao dipanen dan diolah menjadi coklat manis yang lezat di pabrik modern. Kita juga akan melihat bagaimana jutaan rusa dibesarkan untuk diambil dagingnya dan tandunya diubah menjadi obat berharga. Kemudian saya juga akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat bagaimana belut laut ditangkap dan diolah menjadi sajian lezat di atas meja. Sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan di saluran YouTube kami? Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal coklat batangan favorit Anda? Bukan pabrik, bukan toko, semuanya dimulai di bawah rindangnya pepohonan kakao tropis. Hari ini, mari kita melakukan perjalanan untuk menemukan langkah pertama menanam pohon kakao. Semuanya dimulai dengan benih yang sangat kecil, yaitu benih kakao. Petani dengan hati-hati memilih yang paling sehat, dan menanamnya dalam kantong pembibitan. Mereka menyiraminya, melindunginya dari terlalu banyak sinar matahari, dan mengawasinya tumbuh setiap hari. Setelah beberapa bulan, pohon kakao sudah setinggi lutut, siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Pohon kakao tidak menyukai terlalu banyak sinar matahari. Mereka pemalu seperti anak kecil yang bersembunyi di belakang ibunya, jadi petani menanamnya di bawah pohon peneduh, seperti pisang atau palem. Ia menjaga tanah tetap lembab, udara tetap sejuk, dan bahkan memberi buah tambahan ke sel. Mereka memangkas setiap cabang, menyuburkan tanah, dan melindungi pohon dari serangga, karena setiap buah kakao adalah harta karun manis yang menunggu untuk tumbuh. Setelah 3-4 tahun pohon akhirnya mulai berbuah. Buahnya tumbuh langsung pada batangnya. Ketika matang warnanya berubah menjadi kuning, jingga, atau merah tua. Itulah tandanya perjalanan coklat akan segera dimulai. Buah kakao tidak tumbuh seperti apel atau jeruk. Mereka tumbuh langsung dari batang dan cabang, dan masing-masing sedikit. Saat warnanya berubah menjadi kuning cerah atau merah tua, itulah saatnya dipetik. Nah, sekarang tibalah pada bagian yang menyenangkan, yaitu memecahkannya. Setelah membelah buahnya, petani menyendok kacang yang terbalut dalam bubur manis dan lengket. Bubur ini adalah kuncinya. Ini memulai fermentasi di mana panas dan ragi liar mulai mengubah kacang mereka, menumpuk kacang-kacangnya ke dalam kotak atau membungkusnya dengan daun pisang. Selama 5 hingga 7 hari, saat difermentasi kacang menjadi panas, berubah warna menjadi coklat dan mulai berbau seperti coklat. Petani membalik kacang setiap 1 atau 2 hari, untuk menjaga prosesnya tetap merata dan lancar. Setelah fermentasi selesai, saatnya mengeringkan kacang di bawah sinar matahari. Petani menyebarkannya di atas tikar besar, atau rak pengering. Mereka membiarkan matahari melakukan pekerjaannya, mengeringkan kacang secara perlahan hingga terasa keras dan ringan. Seluruh proses ini adalah kuncinya. Tanpa fermentasi dan pengeringan, rasa coklat tidak akan pernah berkembang. Ini adalah resep alam, dan para petani adalah koki yang cermat yang mengarahkannya. Sekarang biji kakao sudah kering, saatnya untuk perjalanannya ke pabrik coklat. Pertama kacang kedelai dipanggang. Langkah ini menghasilkan rasa coklat yang kaya dan pekat, yang kita semua sukai. Setelah dipanggang, biji kopi dipecahkan, kulit luarnya dibuang dan yang tertinggal adalah biji kakao bagian dalamnya. Biji-biji tersebut kemudian digiling menjadi pasta kental dan gelap, yang disebut cairan coklat. Selanjutnya pabrik memeras sebagian cairan coklat tersebut, untuk memisahkan lemak yang disebut mentega kakao dari padatan, yang menjadi bubuk kakao. Sekarang coklat sudah halus dan berkilau, coklat siap dibentuk. Di pabrik modern segalanya super presisi dan super cepat. Mesin besar menuangkan coklat cair ke dalam cetakan beberapa berbentuk, seperti batangan, yang lain seperti kotak kecil, bola, atau potongan-potongan mewah. Setiap cetakan diisi dengan jumlah yang tepat.
kemudian baki dikocok perlahan untuk menghilangkan gelembung, dan menyebarkan coklat secara merata. Berikutnya cetakan melewati terowongan pendingin yang panjang. Di sini coklat perlahan mengeras, dan menghasilkan hasil yang sempurna. Setelah padat, coklat dapat langsung dikeluarkan dari cetakan dan saatnya untuk mengemasnya. Namun hal itu tidak dilakukan dengan tangan, pekerjaan ini milik robot. Lengan robot bergerak dengan kecepatan dan ketepatan. Mereka mengambil setiap potongan coklat, dan dengan hati-hati menaruhnya ke dalam kotak. Lihatlah mesin pembungkus coklat yang luar biasa ini. Mereka cepat dan tepat. Setiap potongan coklat meluncur menuruni ban berjalan, satu demi satu. Lengan robot dan roll mengambilnya, membungkusnya dalam kertas timah atau bungkus berwarna dan menyegelnya hanya dalam sepersekian detik. Beberapa mesin bahkan memutar ujung-ujungnya seperti permen klasik, sementara yang lain mengemasnya dengan rapi ke dalam kotak. Semuanya berjejer sempurna. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Pada hari tertentu, rusa dirawat melalui proses yang ketat, dari tanaman herbal dalam makanan mereka, hingga tidur mereka di pertanian yang tenang. Yang mereka cari bukanlah daging atau kulit, tetapi tanduk rusa, beludru emas lembut dari pengobatan timur. Peternakan rusa adalah industri yang berfokus pada perolehan tanduk dan daging, dengan jutaan rusa yang dibesarkan di seluruh negeri setiap tahunnya, untuk memasok obat tradisional dan masakan lezat. Video kali ini kita akan melihat perjalanan aneh emas beludru, dari peternakan hingga laboratorium masa kini dalam video ini. Dengan sejarah lebih dari 2000 tahun, beludru tanduk rusa telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia. Sejak saat itu, banyak budaya lain juga mengakui dan menggunakan beludru tanduk rusa dalam pengobatan tradisional, karena untuk manfaat kesehatannya yang luar biasa. Saat ini, perawatan rusa, dari nutrisinya dan kondisi kandang untuk teknik pemanenan tanduk rusa, dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Para petani memulai pekerjaan mereka dengan menggulung jerami gandum, menjadi bal-bal bundar yang berfungsi sebagai sumber serat penting dalam makanan rusa. Jerami kemudian dibawa ke kandang, dan didistribusikan secara merata ke setiap bak makan. Ini memastikan setiap rusa mendapat bagian serat alami, yang membantu mendukung pencernaan mereka. Komponen-komponen ini menyediakan protein yang diperlukan, dan energi untuk perkembangan tanduk yang cepat dan sehat. Ketika musim dingin tiba, tantangan terbesar adalah pasokan makanan. Rumput segar menjadi langka, dan tanaman berhenti tumbuh. Tanduk rusa mulai tumbuh subur di akhir musim semi, dan berlanjut sepanjang musim panas, yang merupakan fase pertumbuhan tercepat dalam kerajaan hewan. Ketika tanduk muda ditutupi oleh bulu yang lembut, lapisan beludru tebal dan sangat vaskularisasi, mencapai bentuk dan ukuran lengkapnya hanya dalam beberapa bulan. Selama proses pemanenan tanduk rusa, rusa dewasa dipandu dengan hati-hati dari padang penggembalaan ke kandang pemanenan khusus. Kandang pemanenan dirancang khusus dengan ruang sempit, cukup untuk menjaga rusa tetap diam, meminimalkan pergerakan dan reaksi panik selama proses penanganan. Tanduk mereka dipotong menggunakan alat khusus, biasanya jenis gergaji tangan, atau gergaji listrik kecil dengan pisau tajam, dirancang khusus untuk operasi ceout yang tepat, tanpa merusak tengkorak rusa. Setelah dipanen, tanduk beludru menjalani proses awal yang cermat, pengolahan untuk mempertahankan zat gizi berharga secara maksimal. Tanduknya direbus dalam air panas pada suhu yang dipertahankan secara konsisten, sebesar 83 hingga 86 derajat Celcius. Tanduk kemudian dipindahkan ke ruang pengeringan khusus, di mana suhu dan kelembaban dijaga dengan hati-hati. Setelah benar-benar kering, tanduk rusa dimasukkan ke dalam sistem yang menggilingnya menjadi bubuk halus. Bubuk ini kemudian dapat digunakan secara langsung, atau diolah lebih lanjut menjadi berbagai bentuk produk, seperti tablet kapsul, ekstrak cair, atau tonik.
Dalam pengobatan tradisional, tanduk rusa beludru dianggap sebagai obat ajaib, dengan manfaat menonjol, seperti meningkatkan vitalitas, memperkaya darah, meningkatkan fungsi sendi, mendukung perkembangan otot, dan memperlambat proses penuaan alami. Anggur obat bukan sekedar minuman, ini adalah kombinasi yang menakjubkan, di mana anggur bertindak sebagai pemandu, dan obat menyediakan saripatinya. Anggur menjadi pelarut, mengekstraksi senyawa berharga dari tumbuh-tumbuhan dan produk hewani, dengan demikian menyehatkan tubuh dan membantu dalam mengobati penyakit. Selain penggunaan tanduk rusa, daging rusa juga merupakan produk yang banyak dicari di pasar Cina. Pengolahan daging rusa diawali dengan penyembelihan yang dilakukan dengan pengawasan ketat, guna menjaga kebersihan dan kualitas daging, dengan memperkirakan konsumsi global sekitar 100.000 ton per tahun, dan 30.000 ton di Cina saja. Salah satu hidangan yang menonjol adalah sup daging rusa, yang disiapkan secara rumit dengan tradisional herbal seperti goji, beri, dan ginseng. Selain itu, mandi beludru tanduk rusa merupakan terapi tradisional, yang dicari banyak orang dan diyakini memberikan manfaat kesehatan, dan kecantikan yang signifikan. Terapi ini juga telah mendapatkan pengakuan global, dengan memanfaatkan ekstrak dari tanduk rusa, atau bahkan tanduk rusa segar. Sampailah kita pada akhir perjalanan kita dalam menjelajahi peternakan rusa, memahami bagaimana tradisi dan teknologi modern dipadukan untuk mengoptimalkan hasil dan kualitas. Sekarang mari kita lanjut pembahasan. Percaya atau tidak, belut juga ditangkap di laut. Ketika kebanyakan orang berpikir tentang belut, mereka langsung berpikir tentang belut licin di kolam, atau tangki yang sering kali dirawat dengan hati-hati dalam kondisi buatan. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa jauh di tengah laut, di antara air asin dan ombak yang bergulung-gulung, terdapat pula spesies belut yang hidup, dan ditangkap oleh nelayan sebagai makanan lezat yang unik. Mungkin kedengarannya aneh, tetapi belut laut memang ada, dan mereka tidak seperti apa yang Anda bayangkan. Sebagai belut budidaya, tahukah Anda apa perbedaan antara belut laut dan belut budidaya? Nonton terus untuk mencari tahu, Anda mungkin akan terkejut. Memancing belut di laut mengharuskan nelayan menggunakan keramba khusus, biasanya berbentuk silinder panjang bukan jaring seperti ikan lainnya, karena belut memiliki kebiasaan bersembunyi, dan lebih menyukai tempat yang sempit dan gelap, maka kandang yang berbentuk tabung, akan merangsang mereka untuk merangkak masuk dengan lebih mudah. Sebelum setiap perjalanan, nelayan harus menyiapkan puluhan, bahkan ratusan keramba semacam itu untuk dijatuhkan ke laut, dan dengan sabar menunggu belut menemukan jalan masuknya. Perangkat belut di laut berbentuk tabung panjang dengan pintu satu arah, di dalamnya ada umpan beraroma amis untuk memikat belut. Belut memiliki kebiasaan bersembunyi di tempat yang gelap dan sempit, sehingga mereka dapat dengan mudah merangkak ke dalam kandang, tetapi tidak dapat keluar karena desain corongnya yang sempit. Metode ini sederhana tetapi sangat efektif. Setelah keramba penuh dengan belut, nelayan segera menarik keramba keluar dari air, dan menuangkan belut ke dalam tangki air yang ditempatkan di perahu, agar mereka tetap hidup hingga mencapai tepi pantai. Setelah dipindahkan dari perahu ke pantai, belut segera dimasukkan ke dalam karung jaring khusus, lalu diangkat ke truk atau dibawa ke tempat penyimpanan di dekat pelabuhan. Seluruh proses berlangsung secara mendesak dan sinkron, untuk memastikan belut tetap segar siap untuk tahap pemrosesan dan persiapan. Berikutnya di pabrik karung belut kemudian diletakkan di atas ban berjalan, tempat para pekerja bekerja dengan cepat dan terampil, untuk membersihkan belut, mempersiapkannya untuk langkah pengolahan berikutnya. Di area pengolahan, belut melewati proses pembersihan yang ketat. Pertama pekerja membedah perut,
dan mengeluarkan organ dalam, lalu mencucinya beberapa kali dengan air dingin, untuk menghilangkan lendir khas pada kulit. Bumbu rendaman belut biasanya direbus dengan air garam, micin, dan jahe, lalu didinginkan, sebelum merendam belut untuk mempertahankan rasa segar dan mengempukkan dagingnya. Sebagian belut yang sudah dibersihkan akan langsung dimasukkan ke dalam proses pemasakan, membantu menjaga rasa alami dan kesegaran produk. Potongan-potongan belut setelah dipotong dan diolah, disusun rapi sesuai jumlah standar di setiap kotak. Selain produk belut kalengan yang praktis, produsen juga mengembangkan sepotong belut utuh yang diberi saus, yang mempertahankan setiap potongan daging belut yang padat dan segar. Melalui proses perendaman yang rumit, setiap potongan belut direndam dalam rempah-rempah khusus, yang dicampur dengan saus dengan rasa manis, sedikit pedas dan aroma kuat yang khas. Setiap potongan belut lunak saat dimakan lembut dan lezat, membuat pemakannya tidak bisa menahannya, apalagi jika disantap dengan semangkuk nasi putih hangat, membuat santapan terasa lebih lengkap dan memikat dari sebelumnya. Cukup pembahasan belut sampai di sini, sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya.